Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan layanan bimbingan dan konseling kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai pergaulan sehat di masa remaja. Tujuan pemberian layanan ini diharapkan siswa dapat memahami pergaulan sehat di masa remaja, memiliki pedoman bagi pergaulan remaja yang sehat, dan menjadi lebih berhati-hati dalam memasuki pergaulan remaja. Teman-teman perlu ketahui, saat ini kalian sudah masuk pada fase atau masa remaja. Biasa juga disebut masa pubertas atau transisi. Maksudnya adalah bahwa masa remaja ini merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, teman-teman ada di tengah-tengahnya nih. Ada beberapa perubahan yang teman-teman alami atau rasakan selama masa remaja. Perubahan fisik diantaranya ada pertambahan besar dan tinggi ukuran tubuh, tumbuh bulu-bulu atau rambut selain di atas kepala, perubahan suara, perubahan bentuk tubuh, dan mulai muncul jerawat. Sedangkan perubahan psikis yang terjadi pada masa remaja adalah munculnya perasaan bergejolak. Maksudnya adalah perasaan menggebu-gebu terhadap suatu hal. Contohnya nih, remaja kan cenderung suka mengikuti tren-tren yang ada di sosial media. Perasaan untuk mengikuti tren itu muncul sebagai pergolakan batin dalam diri remaja. Selain itu, remaja juga punya keinginan hidup bebas, tidak suka diatur, tapi sebenarnya masih bergantung pada orang tua. Muncul perasaan canggung, khususnya sama lawan jenis. Perubahan perasaan ini muncul karena remaja ada kecenderungan mau diakui, hingga terkadang ketika memulai obrolan dengan lawan jenis malah menunjukkan kecanggungan. Dan terakhir adalah perubahan tanggung jawab, karena remaja dituntut untuk dapat mengenal diri sendiri dan mentaati aturan, seperti bersikap jujur, menghormati orang lain, belajar dengan tekun, dan sebagainya. Ada istilah yang mengatakan bahwa masa remaja masa yang paling indah, karena pada masa ini teman-teman suka dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan penuh tantangan, seperti mencari teman, bergaul, mencari kebebasan, belum punya tanggung jawab yang berat, mencari jati diri, penuh idealisme, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ciri-ciri remaja yang memiliki masalah secara psikis diantaranya adalah menunjukkan ketidakstabilan emosi. Kadang senang meluap-luap, dalam arti bisa terlalu senang, tapi kadang marah sampai meledak-ledak. Selain itu juga mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, memiliki idealisme atau prinsip dalam hidup, tapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Dan terakhir, suka berpikir buruk atau overthinking. Nah, pergaulan remaja bisa muncul karena akibat dari perubahan fisik dan psikis. Itu salah satunya yang menyebabkan remaja bisa terjadi perubahan perilaku, baik itu ke arah yang positif maupun negatif. Pergaulan remaja yang sehat diantaranya adalah berkegiatan yang positif, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, jauhkan perasaan gengsi dan malu karena masa depan tidak akan bisa diraih hanya dengan impian, tapi dengan kerja keras, bergaul dengan teman yang baik, harus punya prinsip dan disiplin, dan yang terakhir membentengi diri dengan iman dan takwa. Remaja ideal memiliki prinsip 3B. Yang pertama adalah brain atau pintar, baik pintar secara akademik maupun non-akademik. Yang kedua ada beauty, yaitu keindahan hati, seperti mudah bergaul, sering tersenyum, dan tidak mudah emosi. Dan terakhir adalah behavior atau perilaku terpuji, seperti berperilaku jujur, sopan, menghargai orang lain, dan sebagainya. Sehubungan dengan pembahasan tema kita kali ini, yaitu pergaulan sehat di masa remaja, Ibu akan mendiskusikan terkait fenomena TikTok yang saat ini sedang sangat disukai oleh para remaja. Nah, teman-teman udah tahu kan, TikTok itu adalah platform video pendek yang sangat merebak di kalangan remaja sejak adanya pandemi COVID-19. Nah, pengguna TikTok biasanya memposting video pendek yang tidak lebih dari 60 detik atau 15 detik.
Nah, kehadiran TikTok ini dapat memudahkan penggunanya dalam mengakses video pendek serta menghasilkan video unik. Selain punya fitur yang unik, video pendek ini juga punya fitur musik yang beragam, sehingga orang-orang dapat berekspresi sendiri dengan gayanya. TikTok dibuat untuk menjadi media kreativitas remaja yang ingin menjadi bagian dari revolusi konten. Realitanya, banyak kalangan remaja yang menggunakan TikTok untuk konten negatif. Banyak ditemukan remaja yang berpakaian tidak sopan, berperilaku terlalu dewasa atau tidak sesuai dengan umurnya, melanggar norma masyarakat, dan sampai melecehkan simbol agama. Nah, di gambar ini adalah salah satu contoh konten TikTok yang viral belakangan ini yang berkaitan dengan pelanggaran nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, ini seharusnya perilaku kayak gini tidak terjadi ya pada teman-teman, karena tentu saja ini adalah perilaku negatif dan perilaku pergaulan yang tidak sehat untuk remaja. TikTok sebetulnya positif jika digunakan sebagai ajang untuk berkreasi, berimajinasi, sumber informasi positif seperti pembelajaran, konten masak, olahraga, atau memperluas jaringan pertemanan. Teman-teman bisa mengikuti akun-akun TikTok yang dapat membantu teman-teman untuk mengembangkan diri seperti video edukasi, konten masak, dan lain-lain. Boleh sih sesekali melihat hiburan para seleb TikTok yang ada, tapi teman-teman harus membentengi diri apabila menemukan konten negatif, sebaiknya jangan diikuti dan jangan dijadikan contoh. Bagi teman-teman yang suka bermain TikTok, kita harus tahu batasan terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hindari membuat konten yang berbau unsur pornografi atau negatif, karena jejak digital akan selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Jejak digital selain membekas di masing-masing perangkat pengguna, juga tersimpan di server-server perusahaan internet. Pada tahun 2007, IDC pernah memperkirakan jejak digital yang ditampung perusahaan-perusahaan internet sudah sebesar 281 exabyte. Nah, 1 exabyte setara dengan 1 miliar gigabyte. Teman-teman bisa bayangkan, banyak sekali bukan? Nah, jadi meskipun teman-teman sudah menghapus konten yang teman-teman buat, video itu akan tetap ada, baik di perangkat handphone orang-orang yang sudah mendownload video teman-teman, ataupun perusahaan internet itu sendiri. Jadi, sebelum memposting sesuatu, biasakan untuk berpikir akan dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai di kemudian hari teman-teman menyesal. Jangan karena mengikuti sebuah tren, reputasi teman-teman menjadi jelek. Namun, jika sudah kejadian, tidak apa-apa, jangan dipikirkan. Silahkan perbaiki diri dan hapus konten tersebut. Semoga kita semua bisa menjaga diri dari dampak negatif teknologi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia memperhatikan video Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.